na 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 na. Ya Allah, Sunari. Puji Sun. Mendung duka tengah menaungi seisi rumah ini. Ibu mana yang akan tega melihat anaknya terkulai tak berdaya? Ari pun tak kuasa menahan pilu. Selama ini, jika Sunari sedang kambuh seperti ini, Ari hanya mengandalkan bawang putih. Menurutnya, dengan aroma yang tajam dan khas, menghirup bawang putih dapat menyadarkan Sunari. Sun, sadar Sun. Bikin kumaha di rumah Sun. Ya Allah, Sun. Puji Sun. Sunari menderita epilepsi. Penyakit itu sudah bersemayam dalam tubuh gadis 19 tahun ini sejak ia duduk di kelas 2 SMP. Demi kesembuhan anak kesayangannya ini, Ari sudah mencoba menempuh berbagai cara. Mulai dari mantri, dokter, hingga orang pintar. Jika eta cenah eta penyakit Sunari epilepsi. Jadi naon dokter ubarna obatna kudu mesen cenah kudu ti serang karak berobat 3 bulan. Jadi kitu jeung kitu bae sok teu inget kitu ilang ingetan lamun tos kumat ilang ingetan mangkilang kudu ngalwaktu teh. Setahun yang lalu, menyediakan dana guna pengobatan Sunari masih terasa mudah bagi ibu 2 anak ini. Namun keadaannya kini telah berbeda. Sang suami telah berpulang ke pangkuan Sang Ilahi akibat sakit yang dideritanya. Perempuan 55 tahun ini pun harus merawat Sunari seorang diri. Karena anak pertamanya telah berumah tangga dan hidup terpisah. Bapak Sunari almarhum kaluhan nama bengkak. Karena dokter infeksi sok aya mendingan teteh sabulan 2 bulan terus neangan barbek bae haritos kitu kabuh deui haritos tereh ninggal. Karena keterbatasan ekonomi, untuk mengobati Sunari, kini Ari hanya bisa mengandalkan tanaman liar. Daun saga salah satunya. Tumbuhan yang biasa ditemukan di area hutan, ladang, ataupun pekarangan rumah ini dipercaya memiliki beberapa manfaat bagi kesehatan. Untuk mengambil sarinya, daun saga hanya perlu diremas-remas dan ditambahkan air. Sebenarnya, ramuan berbahan dasar daun saga ini juga tidak berpengaruh besar pada kesehatan Sunari. Ari hanya berharap, paling tidak ramuan ini bisa sedikit menurunkan suhu tubuh anak bungsunya itu. Jika sudah tidak kejang lagi, biasanya tubuh Sunari akan menjadi lemas. Ia akan tertidur selama 1 hingga 2 jam. Saat terbangun, Sunari pun akan lupa tentang apa yang telah terjadi pada dirinya. Ari sebenarnya tak pernah tega bila harus meninggalkan anak yang sedang sakit sendirian di rumah. Tapi apa mau dikata, sebagai orang tua tunggal, Ari juga harus mencari nafkah. Banyak kebutuhan hidup yang harus ia penuhi. Ari bukanlah seorang wanita yang memiliki pekerjaan dengan penghasilan tetap. Ia hanya bisa memanfaatkan persediaan alam yang Tuhan berikan. Seperti tumbuhan rumbia atau yang biasa disebut kirai. Kirai adalah sejenis pohon palem. Pohon ini memiliki banyak manfaat. Selain batangnya mengandung sagu,
daunnya pun bisa dijadikan atap rumah. Lembaran daun kirai inilah yang Ari butuhkan. Beruntung di tempat tinggalnya, di desa Parung Sari, Lebak, Banten, kirai banyak tumbuh dengan subur. Di kebun dekat rumahnya inilah Ari biasa mengumpulkan daun kirai. Punya dulu, jadi los di ala Ari dimanfaatkan mah gitu. Jadi Ari butuh mah Ari ala baik jual, Ari butuh mah Ari butuh sasapoe mah aku jajan. Jadi Ari itu bisa neangan sanampangan sasapoe mah gitu, usaha itu bisa. Besar dan berat ini bisa saja menimpa dirinya. Apalagi kebun kirai ini memiliki tanah yang begitu gembur dan banyak aliran air. Selain itu, tumbuhan ini juga memiliki banyak duri tajam dan panjang pada pangkal batangnya. Tangkalnya laluhur, kaulu dikait, itu dikait, nuluhur mah itu bisa. Bisa gak anu ka pieu baik itu kupaka kait. Setelah ditebang, daun kemudian dipisahkan dari dahannya dengan pisau sehingga mudah untuk dibawa. Dalam satu hari, biasanya Ari hanya memerlukan 7 dahan kirai yang akan diambil daunnya. Saat bekerja, Ari sering mengkhawatirkan kondisi Sunari. Karena penyakit epilepsi yang dideritanya bisa kambuh kapan saja. Di sela-sela waktu bekerja, Ari pun selalu menyempatkan diri untuk melihat kondisi anaknya. Sagar nek Sun, ibu arek ngaulit. Istirahat banyak, barak kaulit. Selain daun kirai, untuk membuat atap rumbia juga membutuhkan bilah bambu. Beruntung, berkat kebaikan para tetangganya yang memiliki kebun bambu, Ari bisa memperoleh bambu secara cuma-cuma. Setiap batang bambu dibelah menjadi 6 bagian berukuran 1 cm. Lalu dibersihkan dari serat-serat bambu yang tajam. Setiap satu atap membutuhkan 1 bilah bambu. Bilah bambu ini berguna sebagai penyanggah daun kirai. Daun kirai kemudian dianyam dengan cara dilipat pada bagian tengah daun dan disusun satu persatu. Dalam satu lipatan, terdapat 4 hingga 5 lembar daun kirai. Meski terlihat mudah, duri-duri halus yang banyak terdapat pada permukaan daun kirai dapat melukai tangan. Tapi karena sudah terbiasa, tangan Ari kini sudah kebal terhadap duri maupun serat bambu. Dalam setengah hari, ia pun mampu membuat 7 atap rumbia. Belajar Ari nyontok tina benang ibu, gitu kumaha cabakan ibu ningalikeun gitu. Gitu nyen hateup itu ngaulit. Cika abi teh bawa arek ngaulit belajar.
Waalaikumsalam. Bade meser hateup teh. Ada besar hatep. Uhun tos aya tah. Mohon. Rek sabaraha? Rek 5 bae. Uhun 2000-an. Di pedesaan, rumah beratap kirai memang masih banyak dijumpai. Hal ini membuat Ari bisa sedikit bernafas lega. Ia tak perlu khawatir tidak memiliki pelanggan. Namun, atap bukanlah kebutuhan pokok. Tak jarang, atap kirai buatan Ari tak laku terjual dan rusak begitu saja. Kadang-kadang ayah anu meser, kadang-kadang itu ayah buruk mubadir. Ya, kutu ayah nu perlu teh gitu. Jadi henteu pikeun mun di teangan nu nyanak mobil atuh teu maju namaku setik gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sahabat duit berobatnya, Bu. Berobat Sunari. Umurnya Sunari sabaraha? 18 tahun. Gak ada jam kesmas ente, Bu. Henteu. Berarti pakai umumnya punya. Naur 5.000 nya, Bu. Uang yang ia peroleh dari menjual atap kirai memang tidak seberapa. Ibu, canda kepala Tapi paling gitu, tidak, nyabunya. melalui penghasilannya ini, ia masih dapat mencukupi biaya cek kesehatan Sunari di puskesmas terdekat. Ibu, mana kalau Bu? Enggak sah udah Ibu. Sunari. Senarinya. Ibu pak nggak telepon gitu. Tes sebenarnya pada timbangan ya. Setelah kepergian sang kepala keluarga, Ari memang tak mampu lagi membawa anaknya berobat pada dokter spesialis. Calik teh. Ada teh. Memeriksakan Sunari ke puskesmas seperti inilah satu-satunya cara yang bisa ia lakukan kini. Paling tidak, ia masih dapat mengetahui kondisi tubuh anaknya dan mendapatkan vitamin untuk kekebalan tubuh. Kejangna kumaha kieu pakaku kieu sabaraha lami kejangna ya perasaan. lupa gitu teu sadar gitu teu Sadar. ya enak obat punya mana Bu. Ibu, iya obat sunarinya. Mohon. Ngaleutna sadinten 3 kali. Mohon. Santos 6 nya. Mohon. Hingga saat ini, Ari memang belum memiliki kartu Jamkesmas. Sehingga untuk biaya puskesmas ini, Ari pun harus membayar Rp3.000. Sebagai seorang ibu, Ari sangat mengharapkan buah hatinya ini bisa sembuh seperti sedia kala. Apalagi, kini hanya Sunarilah yang masih bisa menemani kesehariannya. Selain menjual atap kirai, Ari juga mencoba peruntungan lain dengan menyortir barang bekas di tempat pengepul rongsokan. Di tempat ini, Ari bisa mendapat hasil kerjanya sebanyak 10 hingga 20 ribu rupiah per hari. Dulu, lapak pengepulan barang bekas ini adalah milik suami Ari. Namun, saat sang suami wafat, banyak barang yang disita dan dicuri. Hingga lapak ini pun terpaksa dialihkan pada saudaranya. Dan kini Arilah yang justru menjadi pekerja di tempat ini. Eta barbe ditinggalan ku almarhum jadi nu neruskeun Erman. Jadi abi alat tadi sok milih anu Ari gitu. Jadi ayeuna mah Ari nyurtilan nu Erman. Jadi ngarah khawatir dulur gitu cik 10 20 disurtilan bae mun menang gitu. Ma beres teh. Beres man, tanah ngarungan bae.
Beberapa tahun belakangan, Ari memang merasa cobaan hidup datang bertubi-tubi. Namun, ia sadar ujian hidup harus dihadapi dengan tabah dan ikhlas. Keraya bapak nama ditanggung jawab atas segalanya. Abi mata terangkan anak-anak bayar lampu kabutuh-butuh iya itu abi mah telok ngasar naon. Abi mah kitu ngabantu nak nyurtil doang. Di tempat barang bekas ini, biasanya Ari bertugas memisahkan barang-barang sesuai dengan jenisnya. Tak jarang, ia pun menemukan buku-buku pelajaran yang kemudian ia simpan untuk diberikan kepada Sunari. Karena sebenarnya anak bungsunya itu termasuk anak yang berprestasi dan gemar membaca. Lamun mangih buku tina barbek, dicanak, dikeun pakeun Sunari. Ya lumayan banget gitu. Itu meser kita pelajaran. Baca ku Sunari gitu. Eta mah ya rek balik jages burit. Oh, teh. Pagawean tos beres. Teh mangih buku tina barbek jadi neuk di arahnya geus Sunari. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala syiratim mustaqim. Meski tubuhnya digerogoti penyakit epilepsi, namun Sunari sebenarnya menyimpan banyak potensi. Ia dikenal sebagai anak yang berprestasi, mulai dari agama hingga akademis. Sejak SD hingga SMP, Sunari selalu menjadi juara kelas bahkan juara umum di sekolah. Beragam piagam penghargaan pun menjadi bukti nyata keberhasilannya. Ari bahkan tak pernah mengeluarkan biaya untuk kebutuhan buku sekolahnya, lantaran semua buku pelajaran merupakan hadiah dari prestasi yang diraih oleh Sunari. Menang prestasi baik sakebas sakola eta abi mah jarang ngabiayaan buku oge. Hadiahna buku baik itu pulpen buku. Piagamna loba. Jadi tiap naikeun eta gitu. Jadi jarang eta membelikan buku abi mah. Sun tos beres naosna. Ibu tos nyurtil barbek. Jadi mangih buku. Iya, lumayan sugan dek tibatan bengong mah, sugan dek macaan ini. Meski sudah tidak lagi mengenyam bangku sekolah, Sunari masih mau mengasah prestasinya di rumah dengan rajin membaca buku. Hal inilah yang kini menjadi kegiatan Sunari sehari-hari. Karena sesungguhnya, Sunari masih memiliki semangat yang besar untuk menggapai cita-citanya sebagai seorang guru. Hang jadi guru bae Sunari mah beneran eta nyaritakeun ka teteh oge. Sunari mah cenah alim nganggur, hayang berguna cenah. Terus disampaikan iya. Sayang. Ari sadar ada bermacam lika-liku dalam kehidupan. Ia pun mencoba untuk tidak menuntut keadaan yang tak nyaman ini pada Tuhan. Karena ia percaya, Yang Maha Kuasa pasti mendengar setiap rintih doa umatnya. Sangat baik kerta ayana ge jadi cika teh lamun cager mah sehat deui ye Sunari. Jadi lamun bisa sakola deui